Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas pembelajaran dari rumah. Nah, hari ini Ustadz Reddy akan menjelaskan tentang mengartikan kata sulit. Ya, biasanya kalian kan kalau membaca menemukan sebuah kata-kata sulit yang kalian belum tahu maknanya atau artinya. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama yuk mencari kata sulit dan mengartikannya menggunakan KBBI. Apa itu KBBI? KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang biasanya kalau di toko itu dijualnya kamusnya tebel ya. Nah, daripada kalian membawa kamus tebal kemana-mana, untuk mencarinya juga susah. Nah, nanti Ustadz akan ajarkan bagaimana cara menggunakan aplikasi KBBI. Nah, belajar mencari arti dari kata sulit yang ditemukan hari ini ada 3 tahapan ya. Nanti kalian bisa menggunakan aplikasi KBBI yang akan diinstal di HP kalian masing-masing. Nanti yang kedua, kalian bisa membaca teks bacaan dan menemukan kata sulitnya. Serta nanti langkah ketiga, kita bersama-sama mencari arti atau makna dari kata tersebut. Nah, sekarang kita install dulu ya Kamus Besar Bahasa Indonesianya di aplikasi Android. Nah, untuk itu skip dulu video ini, kamu pause video cara menginstal aplikasi KBBI di video yang lain yang sudah Ustadz berikan linknya ya. Coba kalian unduh dan install aplikasi KBBI-nya sesuai dengan video yang Ustadz putarkan. Oke, selamat mencoba. Install dulu ya. Nanti setelah diinstal baru kembali lagi ke video ini untuk membaca teks dan mencari kata sulit. Nah, sekarang kita membaca teks cerita bersama-sama ya. Ini Ustadz sudah menyediakan teks ceritanya. Nah, ini teks cerita tentang bagaimana sih puasa itu disyariatkan untuk pertama kali ya. Di sini ada sebuah teks, Ustadz bacakan ya. Sebelum Islam, puasa dengan berbagai variasinya telah dilakoni oleh masyarakat dari berbagai kebudayaan. Dulu bangsa Yunani terbiasa berpuasa sebelum terjun ke medan perang. Sedangkan bangsa Romawi menganggap puasa dapat memberi kekuatan fisik serta mengajarkan kesabaran dan ketabahan. Itu merupakan 2 prasyarat yang dibutuhkan untuk memenangkan sebuah pertempuran. Nah, puasa Ramadan diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kala itu Rasulullah mulai membangun pemerintahan yang berwibawa di Madinah. Puasa sangat penting artinya dalam membentuk manusia yang dapat menerima dan melaksanakan tugas-tugas besar dan suci. Perintah berpuasa ini ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Pada bulan ke-9 dalam kalender Hijriah yaitu bulan Ramadan ini terdapat peristiwa-peristiwa penting seperti turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan dan adanya malam Lailatul Qadar. Sebelum ayat yang mewajibkan puasa turun, umat Islam biasanya berpuasa pada hari Asyura yaitu 10 Muharram. Saat Nabi SAW tiba di Madinah setelah hijrah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa setiap tanggal tersebut.
pada awal diwajibkannya puasa, kaum muslimin berpuasa hingga maghrib. Setelah berbuka, mereka masih diperbolehkan makan dan minum hingga menunaikan sholat isya dan tidur. Usai menunaikan sholat isya dan tidur, mereka tidak diperbolehkan melakukan hal-hal tersebut hingga tiba saatnya waktu berbusa. Ternyata praktik ini memberatkan sebagian orang sehingga banyak yang melanggarnya. Allah SWT kemudian menurunkan surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, itu tadi sepenggal teks cerita atau bagaimana awal mulanya disyariatkan untuk berpuasa. Nah, sekarang yuk coba kita mencari arti atau makna dari kata sulit yang ditemukan. Oke, di sini Ustadz sudah mendapatkan beberapa kata yang menurut Ustadz perlu dicari artinya. Ya, kalian juga boleh mencari beberapa kata lain. Kalian bisa juga mencarinya di Kamus KBBI melalui aplikasi di Android ya. Di sini Ustadz ada beberapa kata sulit, ada 6 kata sulit. Ada puasa, dilakoni, prasyarat, berwibawa, wahyu, dan praktik. Nah, di sini nanti Ustadz akan mencari arti atau makna dari puasa dan berwibawa. Nah, kata-kata yang lain seperti dilakoni, prasyarat, wahyu, dan praktik, coba kalian cari artinya di aplikasi Android, aplikasi KBBI yang sudah kalian install di HP. Setelah itu kalian catat atau tulis artinya. Nah, setelah kamu tulis, catat artinya, kamu foto. Setelah kamu foto, kirim ke psikologi ya untuk tugas hari ini. Nah, di sini Ustadz sudah mencari nih arti kata puasa dan berwibawa. Nah, ini di sebelah Ustadz sudah menggunakan aplikasi Android. Nah, di situ gambarnya Ustadz ketik tuh puasa. Ternyata muncul ada artinya, yaitu meniadakan makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja, terutama bertalian dengan keagamaan. Atau bisa disebut salah satu rukun Islam berupa ibadah menahan diri atau berpantang makan, minum, dan segala yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari atau saum. Nah, kata turunannya bisa berpuasa. Kata turunan itu kata yang berimbuhan ya. Berpuasa, keberpuasaan, memuasakan. Nah, seperti itu. Atau gabungan kata-kata, ada puasa apit, puasa fardu, puasa mati geni, puasa Ramadan, puasa sunnah, dan puasa wajib. Berikutnya, kata berikutnya yaitu berwibawa. Nah, ini kalian nanti waktu mencarinya, kalian boleh mengetik berwibawa utuh boleh. Tapi biasanya saran Ustadz kalau kalian mencari kata berimbuhan, kalian ketik aja kata pokoknya atau kata intinya. Ya, berwibawa itu kan mendapat imbuhan ber. Sedangkan kata intinya kan wibawa. Ya, kalian ketik aja wibawa. Di situ kalian setelah search cari, nah muncul seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, di situ wibawa artinya pembawaan untuk dapat menguasai, memengaruhi, dan dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Nah, di situ juga ada contoh penggunaan dalam kalimat. Dengan penuh wibawa, pemimpin itu berhasil menenangkan massa yang gelisah. Tanda strip-strip itu
diganti dengan kata wibawa. Contoh dalam kalimat itu ya. Nah, ada lagi wibawa itu bisa artinya kekuasaan. Kata turunannya berwibawa atau kewibawaan, atau bisa juga kewibawaan. Nah, itu tadi dua kata dari Ustadz, puasa dan berwibawa. Selanjutnya kata-kata yang lain, jadikan sebuah tugas, kamu cari melalui aplikasi KBBI yang ada di smartphone kalian yang sudah diinstal, kemudian kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian foto dan kirim ke psikologi ya. Nah, alhamdulillah aku sudah bisa menggunakan aplikasi KBBI. Selamat. Kalian bisa loh mencoba lain waktu, umpamanya kalian membaca buku, ternyata kalian tidak tahu arti atau maknanya. Tinggal ketik aja tuh di aplikasi KBBI, terus kamu baca artinya. Jika kamu kurang paham, kamu bisa mengkomunikasikannya dengan ayah, bunda, atau kakak di rumah ya. Atau juga bisa kamu hubungi Ustadz, tanya ke Ustadz apa maksud dari kata-kata tersebut. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.